Di sini ya, awalnya saya kasih ini 350 ekor teman-teman. Secara otomatis habis panen kan kolam kosong teman-teman. Sementara bioflok kita ini kan tidak perlu kita menunggu beberapa hari atau dikeringkan terlebih dahulu kayak di kolam tanah ya. Ini enggak teman-teman. Kita sisakan nanti yang sampai panen itu 150 saja teman-teman. Yang 100 kita pindah-pindahkan seiring dengan eh, panen ya di kolam-kolam lain teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nadang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman. Di kesempatan video kali ini teman-teman, seperti biasa sore hari jadwal tugas nih ngasih makan ikan teman-teman ya. Ini kolam-kolam fiber teman-teman ya. Kita mau menjelaskan, sebenarnya ini sudah di komentar banyak ya teman-teman ya, tetapi ada satu subscriber yang meminta dikontenkan saja katanya Pak Nandang video ini sekalian dengan yang berkaitan dengan kolam fiber ini. Di antaranya teman-teman, kolam fiber ini kan posisinya ini di atas kolam beton teman-teman. Itu mungkin yang bagian dari yang uniknya teman-teman ya. Menarik teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Baik teman-teman, kenapa disebut unik teman-teman? Karena kolam fiber ini ya, ini posisinya itu di atas kolam beton teman-teman. Semua ya, ada 10 ini ya, nanti diperlihatkan dari 10-nya semuanya teman-teman. Ini posisinya itu di bawah itu kolam beton teman-teman. Nah ini ditopang ya, ditopang oleh besi CNP teman-teman. Besi CNP ukuran 5, tinggi 5, lebar 12. Kalau panjang ya biasanya kalau beli itu 6 meter teman-teman ya. Ada 5 buah teman-teman ya, sampai ke sana tuh 5 buah ya. Yang ke satu nih teman-teman, 1, 2, 3 ya. Nah ini keempat teman-teman, 5, keenam, kemudian 7, 8 ya, 9, dan itu terakhir 10 teman-teman ya. Cuman itu di sebelahnya itu ya, nah, itu di bawahnya itu kolam 1 disebutnya teman-teman ya. Kemudian ini kolam beton yang kedua teman-teman, dan ini ya kolam beton yang ketiga. Nah yang sana tadi itu kolam beton yang keempat ya. Jadi semuanya di atas kolam beton teman-teman, 10-10-nya. Jadi bahasanya itu katanya unik ya, ada kolam di atas kolam teman-teman ya. Teman-teman ya, sebelum teman-teman kaget berapa tebar di kolam fiber ini, yang isi airnya itu ini hanya 480 liter teman-teman. Saya kasih informasi dulu ya, di halaman rumah saya ini ya bukan hanya 10 fiber, tetapi ada yang lain lagi, kolam kecil-kecil teman-teman. Ada kolam ember tuh ya, lihat. Nah, ada kolam ember itu ada 28 ya teman-teman. Kemudian di luar di halaman rumah depan dan di samping itu juga ada kolam drum itu 30. Kemudian kolam beton ini ukuran 3 kali 3 kali 1 itu ada 4, ditambah dengan bak penampungan 1. Jadi jumlahnya tuh ada 73 kolam teman-teman. Jadi maksudnya saya tuh ya, supaya teman-teman tidak kaget,
Kenapa sih kok tebarnya padat banget? Karena nanti itu akan dipindah-pindahkan teman-teman. Nah, sekarang saya kasih tahu teman-teman. Di sini ya, awalnya saya kasih ini 350 ekor teman-teman. Ini ya, air yang isinya cuma 500 liter taruhlah ya, aslinya sebenarnya 480 karena kan tidak sampai ke atas ya teman-teman, 480 liter. Tapi pada saat kecil-kecil ya, sebenarnya nyebutnya ngomongnya 2 jari tetapi hanya segede-gede gini teman-teman ya. Jadi saat kecil mereka itu 350, tetapi terakhir ini saya sudah kurangi ya, 250 saja, 250 ekor ya. Itu karena karena 2 bungkus plastik itu yang dari dari kolam pembibitan, atau saya beli dari bibit itu kan dikirim pakai kantong plastik, itu isinya 125 ekor ya per kantong plastiknya. Jadi saya masukin ke sini 2 kantong plastik gitu teman-teman ya. Oke teman, jadi dengan banyaknya kolam-kolam kecil-kecil ini teman-teman, kami optimalkan gitu teman-teman, optimalkan atau maksimalkan lebih tepatnya ya, dimaksimalkan ya. Seringnya kita penjadwalan panen teman-teman, secara otomatis habis panen kan kolam kosong teman-teman. Sementara bioplock kita ini kan tidak perlu kita menunggu beberapa hari atau dikeringkan terlebih dahulu kayak di kolam tanah ya. Ini enggak teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang suka ngeliatin saya panen itu ya, saat itu juga bisa ditebar lagi teman-teman, langsung ditebar gitu loh ya. Jadi tidak memerlukan jeda gitu ya. Jadi ya, kalau di kolam drum itu kosong, jadi kita menyiapkan langsung di mana yang ditebar padat. Jadi nanti tinggal dipindah-pindah begitu teman-teman ya. Ya, di sisi lain teman-teman, kita kalau beli bibit ya, itu kalau sedikit itu kan harganya beda teman-teman. Harga saya ambil yang minimal itu 2.000. Jadi lebih murah lah ya, satu ekor dihitungnya, karena saya selalu minta bibitnya yang unggulan. Kalau dari Sukabumi Sultana, kalau yang dari Purwakarta tuh namanya Nirwana, kemudian kalau yang dari Pasuruan itu namanya Kekar teman-teman ya. Kemarin terakhir ada kita pakai juga itu Black Prima, tapi dibanding dengan Nirwana ternyata Nirwana lebih cepat, lebih cocok lah mungkin ya, lebih cocok di kita di sini teman-teman. Jadi mengoptimalkan juga di pembelian banyak gitu teman-teman ya. Brek kita kasih ke sini 250, tapi kita sisakan nanti yang sampai panen itu 150 saja teman-teman. Yang 100 kita pindah-pindahkan seiring dengan panen ya di kolam-kolam lain teman-teman ya. Yang kosong ya kita isikan ke situ. Oke teman-teman ya, semoga menginspirasi. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.